topik ini tidak dimaksudkan untuk memulai permusuhan dengan mereka atau memulai cari-cari masalah dengan Muslim atau dengan agama Islam. Bukan itu ya. Tapi ini adalah bentuk respon dari apa yang telah dilakukan oleh para mualaf, para Muslim saat ini, yang mereka lakukan ya, sepanjang hari ya. Tiada hari tanpa memfitnah iman kekristenan. Dan salah satu yang suka sekali melakukan itu misalnya adalah Ustadz Kainama ya. Nah, Ustadz Kainama bersama dengan ante-antenya itu kan sudah banyak, ante-antenya itu sudah banyak sekali ya, terutama di dalam Gerah Mualaf Channel ya. Dan dia ini difasilitasi ya. Dan bukan hanya itu, bukan hanya Gerah Mualaf Channel yang memfasilitasi dia ini ya. Juga oleh organisasi-organisasi yang lain juga. Bahkan di Hagia Sophia juga dia difasilitasi untuk menyampaikan fitnahannya terhadap iman kekristenan ya. Kalau Anda tidak percaya, ini saya kasih contoh misalnya apa yang dilakukannya di kanal YouTube media Jim Media Channel misalnya ya, atau Aristo ya. Di sana mereka atau di sana dia ini ya kerjanya itu memfitnah aja ya, memelintir ayat Alkitab terus ya, membelokkan kebenaran ya, dan bahkan kalau Bapak Ibu selalu ingat ya, si Ustadz Kainama inilah yang selalu mengatakan bahwa Yesus itu Muslim, nabi-nabi Muslim, Yesus juga pernah berhaji ke Mekah katanya. Itu kan bualan omong kosong aja itu semua, kan gitu ya. Jadi sekali lagi Muslim, bukan kita yang memulai semua ini, tapi dari kalian yang memulai ini, maka kita respon. Cuma kita tidak meresponnya dengan cara-cara kalian ya, tidak. Kita meresponnya dengan cara yang lebih elegan, dengan cara apa? Dengan cara menampilkan referensi-referensi yang baik ya, yang bisa ditelusuri, yang kebanyakan itu sumber-sumber yang dimiliki oleh Islam itu sendiri. Dan sumber-sumber yang ortodoks ya, maksudnya bukan sumber-sumber yang baru dibuat kemarin sore ya, bukan. Nanti yang akan kita tampilkan ini misalnya ini dari tafsir-tafsir ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis sahih ya, sahih Muslim, sahih Bukhari, Abu Daud ya. Jadi kita menggunakan referensi semacam itu untuk apa? Untuk membongkar dan memberitahu kepada publik tentang perilaku Muhammad. Nah, tentunya publik nanti yang akan menilai ya, apakah Muhammad ini sesuai dengan klaim para Muslim yang selalu mengatakan bahwa Muhammad adalah suri tauladan atau bukan ya. Apakah Muhammad ini betul seorang nabi utusan Tuhan yang benar atau bukan. Biarlah publik yang membuat keputusannya untuk itu. Jadi kerjaannya kita adalah membantu mengedukasi publik ya, supaya mereka punya pilihan untuk mengikuti dan menjadikan seseorang itu sebagai suri tauladan ya. Dan kalau ada orang yang telah mendengarkan, misalnya begini ya, misalnya ada yang sangat mengidolakan Ustadz Kainama misalnya ya, sekalipun kita sudah kasih tahu ini Kainama ini penipu, dia menipu tentang latar belakang pendidikannya, dia menipu tentang pengetahuannya dan macam-macam. Tapi tetap aja ada orang yang mengagung-agungkan Kainama. Ya wes lah ya. Jadi memang setiap orang punya kebebasan untuk mengidolakan seseorang ya. Itu free lah ya. Kamu punya pilihan ya. Dan kita menghargai itu. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang menarik ya. Seperti yang saya bilang dari awal bahwa kita akan melihat nanti apakah sebetulnya Muhammad ini adalah seseorang nabi yang menerima wahyu dari Tuhan dan memiliki sesuatu yang dapat menunjukkan konsistensi di dalam setiap ucapannya gitu ya. Atau hanya sekedar untuk menyenangkan hati manusia. Ini yang penting sekali ya. Ya, karena kalau ada orang mengaku-ngaku sebagai nabi Tuhan, harusnya tujuannya itu ya untuk mengikuti firman Tuhan, untuk menyenangkan hatinya Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati orang atau menyenangkan hati pribadinya, kan gitu ya. Ya. Nah, dari mana kita bisa melihat ini lebih lanjut ya?
Bagaimana kita bisa menilainya ya? Ini ada sebuah artikel, bukan artikel sebenarnya, ada sebuah tulisan yang ditulis ya, ada karya yang ditulis oleh para ateis dan kebanyakan mereka ini adalah ateis yang keluar dari Islam ya. Jadi selama mereka jadi Muslim, mereka mengaku bahwa mereka ini um, memiliki pengetahuan tentang hal semacam ini dulunya, tetapi mereka anggap itu fine-fine saja. Tapi lama-kelamaan mereka sadar dan kemudian mereka keluar dari Islam dan kemudian mengekspos Islam, mengekspos perilaku Muhammad, termasuk dengan topik kita yang kali ini ya. Jadi sekali lagi ini bukan tulisan saya, tapi ini tulisan para ateis yang keluar dari Muslim dan mereka membandingkan ini ya. Bahkan mereka memperhadap-hadapkan ya antara ateisme dan Islam ya. Nah, salah satu yang mereka bahas itu adalah tentang topik ini ya. Ini adalah topik yang mereka tulis dan saya hanya menyampaikan saja ya. Dan juga Muslim bebas ya, bebas nanti mengecek referensi yang mereka sampaikan ini. Ya, pertanyaan terbesar itu adalah apakah argumen-argumen yang disampaikan oleh para ateis ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Apakah memiliki dalil yang kuat atau tidak? Saya pikir itu jauh lebih baik ya, jauh lebih berguna bagi Muslim karena Muslimlah yang mengidolakan Muhammad. Muslimlah yang mengikuti sunnah Muhammad. Ya, bukan orang Kristen, bukan ateis lagi. Ya. Dan kamu harusnya kamu Muslim harus mengecek ya, seperti apa. Apakah memang jangan-jangan yang disampaikan oleh para ateis ini tentang Muhammad benar atau jangan-jangan salah. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Nah, ini tadi makanya saya bilang bawa pulpen ya, bawa buku, catat semua sumber-sumber nanti yang akan kita lihat ini. Kamu catat nanti misalnya nomor hadisnya atau linknya ya, kamu cek, kamu simpan, lalu kamu cek. Gunakan internet ya, jangan hanya kamu gunakan internet itu untuk Facebookan, TikTokan ya, jangan hanya sekedar untuk itu, tapi gunakan internet ini untuk mencari informasi-informasi ya, salah satunya untuk mencari kebenaran tentang perilaku Muhammad semasa hidupnya. Dan kali ini kita akan melihat ya, bagaimana dan mengapa Muhammad menginstruksikan sahabatnya untuk tetap bersenang-senang dengan istrinya yang cantik, bahkan jika dia berzina dengan laki-laki lain ya. Kok bisa seperti ini? Kenapa Muhammad melakukan ini? Nah, jadi para ateis ini mengatakan bahwa ya, Muhammad ini sebetulnya sangat menekankan kerendahan hati dan kesopanan ya. Dalam beberapa kesempatan ini Muhammad sangat tegas ya, sangat tegas dalam hal untuk menekankan kerendahan hati dan kesopanan. Nah, untuk tujuan ini mereka bilang bahwa Muhammad itu membatasi wanita Muslim dalam hal apa? Misalnya Muhammad mengatakan bahwa perempuan itu nggak boleh keluar rumah, coy, ya, nggak boleh ya. Mereka dikenakan larangan hijab ya, kain di luar yang besar untuk menutupi seluruh tubuh ya. Nah, memang banyak hari-hari ini itu orang banyak menggunakan hijab itu katanya itu modis katanya, padahal tujuannya bukan itu ya. Terutama ini di barat ya, mereka bilang ini menggunakan hijab itu untuk modesty katanya. Aduh, itu bohong itu ya. Kalau kita lihat lebih jauh ya, ini menggunakan hijab itu gara-gara saudah ketahuan BAB sembarangan aja itu. Tapi banyak Muslim tidak tahu informasi itu kan. Jadi bagi Muslim yang penasaran bagaimana saudah ketahuan BAB sembarangan, kamu bisa mengecek video-video yang ada di dalam kanal ini ya. Cari aja nama saudah atau hijab ya di dalam kanal Scott Orang Indonesia ya. Nah, tapi di sisi lain Muhammad juga melakukan ini pada para budak wanita. Jadi ini yang menarik di sini ya. Muhammad dengan sangat terang benderang membuat sebuah pembedaan. Sekali lagi membuat sebuah pembedaan antara perempuan budak dan perempuan merdeka ya. Perempuan-perempuan Muslim ya. Nah, ini memang menarik di dalam Islam ya, karena memang di dalam Islam ini budak ini sepertinya menjadi sebuah komoditas ya. Dan bukan hanya itu, yang paling membuat para Muslim itu malu terhadap hal ini sebetulnya karena Muhammad sendiri itu memiliki banyak budak ya.
memiliki banyak budak dan kemudian dia melakukan hubungan badan dengan budaknya. Dan bukan hanya itu, dia bahkan memperjualbelikan budaknya. Ini memang sangat memalukan ya, memalukan. Tetapi bagi Muslim, mereka masih tetap menganggap Muhammad ini seorang nabi suri tauladan katanya. Oh oke, silakan aja kalau kamu jadikan dia suri tauladan. Ya, saya sih enggak ya. Nah, apa yang dilakukannya ya? Dia melarang mereka memakai hijab. Jadi wanita-wanita budak ini mereka dilarang untuk menggunakan hijab. Dia bahkan membiarkan ya mereka telanjang ya. Ada ribuan budak wanita yang hadir di depan umum dan di depan Muhammad yang tidak mengenakan hijab dengan payudara terbuka ya. Muhammad membuat para budak perempuan ini berdiri dalam keadaan setengah telanjang di bazar perbudakan di mana pelanggan laki-laki muslim juga diperbolehkan menyentuh bagian pribadi mereka. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas ya, bagaimana si Abu Abu siapa itu? Abu Talib ya, Abu Talib atau Abu Bakar itu. Abu Talib kalau nggak salah ya. Yang mana dia pernah pergi ke pasar perbudakan ini dan kemudian dia meremas payudara perempuan budak ini ya. Inilah kelakuan sahabat-sahabat Muhammad ya. Itu ya sekali lagi Muslim bisa mengecek videonya sebelumnya ya. Itu juga saya sudah sampaikan, saya sudah tampilkan juga hadisnya, sumbernya, dan perilaku para sahabat pada saat itu ya. Nah, nanti kamu ketikkan di YouTube ini misalnya perilaku sahabat Muhammad terhadap budak. Nah, itu kamu bisa nanti dapatkan videonya dan juga sumber-sumber hadisnya saya sudah tampilkan di dalam video itu. Jadi sekali lagi bagi Muslim yang baru datang ke channel ini, oh itu kamu akan kaya pengetahuan kalau kamu menonton video yang ada di sini ya. Nah, bukan hanya itu ya, ini juga Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ini biasa memukuli budak wanita ya, yang secara tidak sengaja memakai hijab. Jadi di dalam ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada sebuah kejadian di mana perempuan budak ini dia mencoba untuk memakai hijab ya. Karena mungkin dia pengen jadi muslim yang baik lah, kira-kira gitu mungkin ya. Dia pengen jadi muslim lalu dia mengenakan hijab. Mungkin dia dengar-dengar bahwa perempuan muslim ini harus mengenakan hijab. Ternyata Umar bin Khattab ini keberatan dia coy. Dipukulinya perempuan itu. Dibilangnya, kenapa kau pakai hijab? Kau mau menyamakan dirimu dengan perempuan merdeka gitu. Wow. Ya, ini dia ya. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak menyerupai wanita muslim merdeka dengan memakai hijab ya. Nah, nanti akan kita lihat kalau kita punya kesempatan nanti ya untuk mengecek hal ini lebih jauh, bagaimana peristiwa itu terjadi ya. Jadi ini semua kontradiksi ini ya, ini kontradiksi yang menggelikan dalam aturan syariah ini terjadi ketika Muhammad hanyalah seorang manusia ya. Jadi ini yang disampaikan, semua ini hanya bisa terjadi jika sebetulnya orang ini hanya sekedar manusia biasa, bukanlah berdasarkan pewahyuan dari Tuhan yang sebenarnya. Ya, untuk memenuhi apa sebetulnya? Memenuhi kebutuhan, memenuhi ambisi pribadi lah, kita bilang begitu ya. Kontradiksi-kontradiksi yang menggelikan dalam aturan-aturan syariah ini terjadi ketika Muhammad hanyalah seorang manusia dan dia tidak terbebas dari kesalahan manusia. Jadi para ateis ini menganggap bahwa Muhammad ini sebetulnya hanya sekedar manusia biasa saja ya. Bukan seorang nabi, dan bahkan mereka juga tidak percaya bahwa Allah SWT itu ada ya. Namanya ateis lah, wajar lah kan. Nah, yang menarik di sini adalah misalnya begini, ini dalam Sunan Abu Daud ya. Ini dikatakan bahwa Muhammad menginstruksikan sahabatnya untuk tetap menikmati istrinya yang cantik, bahkan jika dia berzina dengan sahabat lain. Ngeri nggak ini coy? Ngeri lah ya. Ngeri. Ini ada di dalam Sunan Abu Daud 2049. Tapi ini yang di sunnah.com ya. Saya sudah mencarikan yang versi bahasa Indonesia. Oke, saya coba cari yang versi bahasa Indonesia ini. Oke, ini dia ya. Yang versi bahasa Indonesia ini ya. Ini kitab nikah ya. Ini nomor hadisnya Sunan Abu Daud 1753. Ini larangan menikahi wanita yang tidak bisa punya anak. Tapi isinya apa? Coba kita baca sama-sama, ya kan? Coba baca ini. Muslim silakan baca ya. Tadi catatlah nomor hadisnya ya. Oke, saya kasih di live chat. Abu Daud berkata, bla 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 bla, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi berkata, istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Beliau menjawab, ceraikanlah dia.
Dia berkata lagi, aku khawatir diriku sangat berhasrat kepadanya, sangat mencintainya. Ya, beliau berkata, ya kalau begitu ya bersenang-senanglah dengannya. Nah, mungkin ini sebetulnya ya secara sepintas Muslim mungkin bisa membela ya. Mereka akan mengatakan, kan kan apa si laki-lakinya kan nggak mau, dia mau menceraikan ya. Dia masih mencintai istrinya itu, makanya Muhammad bilang, makanya nabinya mengatakan ya, ya udah kalau gitu senang-senang aja, nggak usah diceraikan gitu ya. Tapi lihat, kalau Muhammad ini hanya dianggap sebagai seseorang yang manusia biasa saja, saya pikir itu tidak terlalu bermasalah ya. Tetapi lihat, perhatikan baik-baik bahwa Muhammad bukan hanya dianggap sebagai manusia biasa, dia ini adalah nabi suri tauladan. Nabi dan suri tauladan, ngeri ini. Ya. Nabi dan suri tauladan. Bagaimana seorang nabi mengatakan, ya senang-senanglah dengannya katanya kan? Itu artinya apa? Muhammad sedang membiarkan perzinahan. Tahu nggak poinnya di situ gitu loh. Poinnya di situ. Artinya Muhammad mengiyakan perzinahan. Dia bilang ya sudah senang-senang aja samanya katanya ya, biarin aja istrimu, biar sekalipun istrimu itu disentuh-sentuh oleh lelaki lain, ya sudah biarin aja katanya. Senang-senang aja samanya. Kalau kamu masih cintanya ya udah senang-senang aja. Nah, sekali lagi Muslim ya, saya sudah bagikan tadi linknya kan. Nah, silakan kamu cek sendiri hadis ini. Dan ini hadis sohih. Kalau kamu nggak percaya bahwa ini hadis sohih, saya akan tunjukkan buktinya ya. Oke. Ini misalnya kalau kita lihat di sini, ini di sunnah.com lah ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat langsung di sini ya. Ini sahih ini ya. Menurut kategorinya si Albani ya. Ini sahih. Ini bukan hadis yang gak jelas gitu, enggak. Ini sahih. Dan Muhammad ngomong begitu. Bayangkan. Itu makanya saya bilang tadi, kalau Muhammad ini hanya sekedar manusia biasa ya nggak masalah. Tapi bayangkan dia ini seorang nabi dan dia bilang, oke, kamu senang-senang aja katanya. Gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah Yusuf Tambunan ya ibunya melakukan hal ini atau nggak tahu. Tapi kalau misalnya ibunya Yusuf Tambunan misalnya, ini kan ada Yusuf Tambunan Muslim di sini ya, namanya Yusuf si Tambunan. Kalau misalnya ibunya Yusuf si Tambunan melakukan ini, dan kemudian misalnya bapaknya Yusuf si Tambunan datang kepada Muhammad, terus kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Muhammad kepada bapaknya si Yusuf si Tambunan ini? Ya dia bilang ya udah senang-senang aja lah bro katanya, biarin aja. Nah ini yang diikuti oleh si Yusuf Tambunan, si kadrun Muslim ini. Ya kan? Nah, kita lanjut ya. Ini grade-nya sahih ya. Grade-nya sahih. Nah, terus kecuali Ibnu Abbas, hadis yang sama ini juga diriwayatkan oleh Hisam ya, budak Muhammad dan sahabatnya Jabir bin Abdullah. Jadi ini ada Hisam dan juga Jabir ya. Ibnu Katsir mencatatnya dari Hisam dan Jabir bin Abdullah Ansari ya. Nah, ini yang dicatat di sini ya. Hisam adalah budak ke-30 Muhammad bin Sa'ad, meriwayatkan dari Sulaiman, dari Muhammad bin Ayub ya, yang dari Sufyan, dari bla 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 bla. Wahai utusan Allah, artinya wahai Rasul Allah ya, istriku tidak mencegah tangan pria manapun untuk menyentuhnya ya. Dia Nabi berkata, ceraikan dia ya. Dia kemudian berkata, aku takut batinku mungkin mengingini dia. Kemudian dia Nabi berkata, kalau begitu nikmatilah dia. Enjoy saja. Enjoy saja. Wow, luar biasa wisdom dari Muhammad ini ya kan. Luar biasa coy. Ya seperti yang dibilang Pak Budi di sini ya, dibilang di mana ajaran moral ya? Di mana ajaran moralnya nih kalau begini ya? Di mana ajaran tentang moral? Semua tentang kebencian, keserakahan, hawa nafsu, terus baiknya di mana? Ya itu juga saya bertanya yang sama Pak. Ini tentang apa yang disampaikan oleh Muhammad ini. Moralitasnya di mana ini? Ya. Hanya gara-gara istrinya itu mungkin cantik dan kemudian si suaminya nggak bisa, masih bernafsu sama istrinya itu, lalu Muhammad bilang, oh oke, ya udah senang-senang aja lah kau. Ini dari Tuhan atau apa sih? Gimana ini Muslim ya? Nah ini ada catatan memang ya, dalam hadis ini digunakan kata ini ya, aku nggak tahu gimana cara bacanya dalam bahasa Arab ya, yang arti literalnya adalah menyentuh. Nah menyentuh ini memang
di dalam beberapa tafsir dikatakan menyentuh ini bukan hanya sekedar main sentuh-sentuh pakai spidol ya, bukan ya, tapi ini menyentuh pakai pidong ya. Ini disentuh pakai pidong bukan pakai spidol, oke? Nah, pidong bersama lato-latonya lah kan gitu ya. Jadi, tapi menurut bahasa Arab artinya melakukan hubungan badan ya. Kata menyentuh yang sama ini telah digunakan dalam arti yang sama melakukan hubungan badan dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah 237 ya, surah sapi betina. Saya nggak tahu kenapa itu disebut sebagai surah sapi betina. Apakah si sapi betina yang menulis surah itu? Nggak tahu. Sampai sekarang saya belum mendapat penjelasan mengapa surah di dalam Al-Quran itu ada namanya surah sapi betina. Apakah wartawannya itu dulu adalah sapi betina? Saya nggak tahu lah. Nggak tahu, silakan kalian tanya ya sama Muslim. Oke? Itu dibilang 4K ya. Apa itu pidong? Pidong itu adalah semacam tangkai lato-lato, Pak. Nah, ya kan? Semacam tangkai lato-lato. Kayak itu, Pak. Oke? Nah, ini semua cendekiawan Muslim sepakat bahwa menyentuh di sini, ya, kata menyentuh itu adalah penyempurnaan pernikahan dengan melakukan hubungan badan. Dan itu terkait dengan tafsir ayat yang surah Al-Baqarah 273 itu. Dan ini ada linknya ya. Ya, ini ada linknya. Misalnya di dalam tafsir ya. Ini coba kita lihat dalam tafsirnya ya. Ini tafsir ini disediakan oleh pemerintah Yordania ya. Ini dari pemerintah Yordania. Jadi bukan tafsir kita sendiri ya, bukan ya. Tapi ini dalam bahasa Arab ya, nggak ada bahasa Inggrisnya ya. Nggak ada pula bahasa Inggrisnya. Coba kita tes terjemahkan dalam bahasa Indonesia deh. Oh, nggak mau dia coy. Nggak mau dia. Oke. Nah, tapi ini kita sudah dibantu untuk sudah dibantu untuk diterjemahkan ya. Ini dia. Ayat ini menurut Ibnu Katsir ini dalam tafsirnya ya. Dibilang bahwa ayat ini mewajibkan suami untuk melepaskan setengah dari mahar yang ditunjuk jika dia menceraikan istrinya sebelum penetrasi katanya, yaitu sebelum pernikahan dilakukan ya. Nah, apakah Anda dapat melihat kontradiksi dalam Islam di mana satu sisi ada hukuman rajam sampai mati oleh syariah Islam jika seorang wanita yang sudah menikah melakukan hubungan badan ya dengan perempuan lain ya, dengan laki-laki lain. Tapi di sisi lain, jika dia cantik, maka syariat Islam ini sama mengajarkan untuk tetap menikmatinya hanya untuk nafsu. Nah, makanya saya bilang tadi, ya, Muslim. Ayo Muslim, kalau kamu percaya sama perkataan Muhammad sih silahkan ya. Silahkan. Tapi harusnya kamu bisa berpikir deh ya. Ini ajaran apa? Satu sisi mengatakan rajam mereka sampai mati, tapi satu sisi dibilang, oh kalau dia cantik ya sudah nikmati aja. Kalau kamu masih suka sama dia, nikmati aja katanya. Come on man, ini apa-apaan? Ya, ini apa-apaan ini semua. Oke, kita lanjut ya. Dan masih banyak kontradiksi-kontradiksi yang lain ya terkait dengan topik ini ya. Misalnya apa ya? Kontradiksi antara Quran dan Muhammad ya. Dibilang di sini kontradiksi pertama ya, di satu sisi Muhammad ya berbicara tentang kerendahan hati, kesopanan, menjadi suci, pakai hijab, bahkan tidak berbicara dengan lawan jenis dan pemberian hukuman rajam untuk perzinahan ya. Tapi di sisi lain Muhammad sedang menginstruksikan sahabatnya untuk tetap menikmati istri cantiknya, bahkan jika istrinya itu berzina dengan lelaki lain. Apakah itu sahabat-sahabat Nabi juga kita nggak tahu ya. Tapi inilah kontradiksi-kontradiksi semacam ini ya. Ini bertentangan antara apa yang disampaikan Muhammad melalui Al-Quran dan juga apa yang disampaikan Muhammad yang bisa ditelusuri melalui hadis-hadis. Gimana ini Muslim? Gimana ini? Gimana ini? Hah? Nah, tapi ya kita mau bilang apa? Apakah cuma sebatas itu? Tidak ya. Tidak ya. Nah, kita lanjut ya. Kontradiksi yang kedua. Ini kontradiksi yang kedua. Saat kejadian ifk ya,
Bapak Ibu tahu nggak kejadian If ini? If ini adalah peristiwa ketika Aisyah dituduh berselingkuh. Oke. Kejadian di mana Aisyah, istrinya Muhammad, dituduh berselingkuh. Ya. Nah, dan pada saat itu dibilang ada 3 sahabat Muhammad yang menjadi saksi untuk melawan Aisyah, ya, yang menuduh Aisyah itu. Nah, tetapi Muhammad ingin Aisyah bebas dari tuduhan itu, sementara itu secara tidak langsung melukai klaim kenabiannya. Dengan demikian dia mengklaim bahwa wahyu dari ayat berikut yang seharusnya menjadi bukti bahwa Aisyah tidak bersalah. Jadi kalau misalnya, oke, kita cari dulu ya. Saya coba carikan artikel yang membahas tentang hal ini ya. Sebentar. Tentang kisah Ifk ya. Kisah Ifk An-Nur Aisyah. Oh, ini dia ya. Misalnya dari ini dari islami.co ya. Ini dari islami.co. Jadi ini bukan websitenya saya ya, bukan saya yang nulis ya. Tapi ini dari Muslim sendiri. Ini dibilang di sini kajian tafsir katanya, kajian tafsir Hikmat QS An-Nur ayat 11 sampai 14 ya. Hadis al-Ifki, tuduhan selingkuh Aisyah anha dan waspada akan musuh dalam selimut. Jadi ini sebetulnya sudah menjadi informasi umum ya. Sudah menjadi informasi umum bahwa istrinya Muhammad itu pernah dituduh ya. Pernah dicurigai dia selingkuh dia coy. Ya. Dan itu disebut sebagai peristiwa Ifki, peristiwa Ifki ya. Ini saya akan kasih linknya supaya Bapak Ibu bisa mengetahui. Dan Muslim silakan baca itu ya. Itu linknya saya sudah bagikan, silakan baca. Silakan baca sendiri, itu bukan tulisan saya kok, itu ada di dalam islami.co ya. Nah, jadi supaya kalian tahu bagaimana dan mengapa Aisyah itu dituduh ya. Sebetulnya ini ada video secara khusus saya sudah membahas ini ketika Muhammad dituduh berselingkuh ya. Silakan mencari di kanal ini juga. Oke? Kita lanjut dulu topik kita. Kita fokus ya. Kita fokus pada topik kita hari ini ya. Nah, ini berhubungan dengan surah Al-Quran 24 ayat 3 ya. Dikatakan sini, pezina tidak menikah kecuali dengan pezina perempuan atau musyrik, dan tidak ada yang menikahinya kecuali pezina atau musyrik. Oke, coba kita langsung ke Quran inilah. Ke Quran coba. Karena kadang-kadang terjemahan bebas ini kacau juga penerjemahannya. Ini Quran 24 ayat 3. Oke. Nah, ini adalah ayat yang diturunkan untuk membela Aisyah. Oke? Ini ayat yang turun untuk membela Aisyah ketika Aisyah dituduh berselingkuh ya. Dikatakan di sini ya, laki-laki yang berzina tidak mengawini, melainkan perempuan yang berzina. Atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian diharamkan atas orang-orang mukmin. Oke. Nah, terus apa? Kemudian juga di dalam Al-Qur'an 24 ayat 26 ya. Coba kita lihat ayat 26-nya. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula ya, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih. Jadi dia sebetulnya ini untuk membersihkan tuduhan terhadap Aisyah ya. Ya, mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia surga ya. Jadi alih-alih Allah SWT menunjukkan kebenaran apakah Aisyah ini benaran selingkuh atau tidak, turun ayat coy ya. Siapa yang menurunkan ayat? Suaminya. Siapa suaminya? Muhammad. Suaminya bilang apa? Oh, istri gua nggak selingkuh katanya. Buktinya apa? Oh, ada ayat turun katanya. Padahal di satu sisi kan nanti di kemudian hari kan Muhammad bilang, oke, jadi kalau ada orang yang menuduh seseorang telah berselingkuh, maka datangkan 4 orang saksi katanya. Ya, yang melihat alat kelaminnya itu maju mundur katanya ya. Kalau enggak, yang batal kesaksiannya. Ngeri enggak itu? Ngeri enggak itu? Nah, namun ketika menyuruh para sahabatnya untuk tetap menikmati kenikmatan seksual dari istrinya yang cantik, Muhammad lupa bahwa dia pernah menyatakan pada peristiwa Ifki ini bahwa laki-laki suci hanya untuk perempuan
suci. Ya, jadi lihat kontradiksi ini ya. Laki-laki suci hanya untuk perempuan suci hanya untuk laki-laki suci. Nah, sementara Muhammad dia mengatakan bahwa oke, kalau istrimu pun berzina disentuh-sentuh oleh lelaki lain, nggak apa-apa katanya, nikmati saja katanya. Ayo muslim, coba mikir dulu, mikir dulu. Ini nabi atau apa sih? Ini nabi yang kau teladani atau gimana sih? Hmm? Gimana ini? Gimana ini? Nah, ya. Nah, kemudian apa? Ini terjadi ketika ya ini hanya terjadi ketika tidak ada Allah yang hadir di langit ya. Jadi inilah yang dikatakan dalam tulisan ini ya. Mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada ya. Karena kenapa? Ini justru hanya untuk sekedar menutup dan membenarkan Aisyah ya. Dan Muhammad melakukan kesalahan ini ketika dia lupa sebagai manusia. Sekarang Anda dapat dengan mudah memutuskan apakah agama semacam itu berasal dari makhluk ilahi manapun di surga yang memiliki kontradiksi yang begitu besar ya. Apakah kontradisinya berhenti di situ saja? Oh enggak dong. Ada kontradiksi yang lain ya. Ini kontradiksi yang ketiga. Apa itu? Teman itu adalah seorang kakole. Dibilang di sini ya. Ini misalnya kalau kita baca di dalam Sunan Nasai ya. Sunan Nasai 2562. Coba saya bukakan ya. Coba saya cari hadisnya yang versi bahasa Indonesia ya. Ini hadisnya ini Hasan ya. Ini hadisnya Hasan, tapi saya mencari yang versi bahasa Indonesia. Nasai apa ini? Indonesia Salim ya, si Salim ya. Si Salim. Wah, ini yang versi bahasa Indonesia nggak ada ya. Oh ini ya. Kita bisa lihat di dalam Sunan Nasai 4386. Oke, sebentar. Sunan Nasai 4386. 4386. Oke. Oke, saya tampilkan. Ya, Muslim bisa membaca di sini ya. Ya, coba lihat ya, mana tadi. Ya, kontradiksi yang ketiga, teman itu adalah seorang kokhol ya. Yang artinya itu adalah seseorang yang tidak setia dalam hal hubungan seksual ya. Itu maksudnya kokhol ini maksudnya. Nah, di dalam bahasa Indonesia, di dalam hadis bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan, ini dia ya. Nah, Sunan Nasai 4386 ini dia. Telah mengabarkan kepada kami Isa bin Ibrahim bla 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 dari Abu Salih dari Ibu Abu Hurairah dari Rasulullah beliau bersabda, 3 orang tidak akan diajak berbicara bicara Allah ya. Dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat serta tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka siksaan yang pedih. Ya, siapa aja orang-orang ini? Ya, itu dia coy. Orang yang memiliki kelebihan air di jalan ya, dan ia yang melarang orang dalam perjalanan untuk mengambilnya ya. Kemudian apa? Seseorang yang membayar imam karena urusan dunia, apabila ia memberi apa yang dia inginkan maka ia akan menunaikan haknya, dan apabila ia tidak memberinya maka ia tidak memenuhi haknya. Dan apalagi seseorang yang menawar barang-barang lain setelah ansar dan bersumpah kepadanya dengan nama Allah, sungguh telah diberi dengan harga sekian dan sekian, kemudian orang lain mempercayainya. Kenapa ini berbeda dengan ini ya? Sunan ini tadi An-Nasai. Ya, ini ya. Ini Oke, ini kalau di dalam sini Rasulullah bersabda ada 3 orang yang tidak dilihat Allah pada hari kiamat, yaitu wanita yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki dalam penampilan luarnya, dan suami yang tidak setia. Sebentar, biar saya carikan ya, sebentar. Supaya kita carikan langsung ke sumbernya. Oke. Kontrasi yang ketiga. Oke. Oh iya, ini ada ya. Ini yang versi bahasa Indonesia kok lain pula ceritanya. Ini Bapak Ibu bisa lihat langsung lah di sini ya. Ini saya perbesar. Kelihatan nggak ini? Oke, ini dia ya.
Ini ada di dalam The Book of Zakah. Namanya The Book of Zakah, bro. Dibilang di sini ya, it was narrated from Salim bin Abdullah that his father said. Ya, jadi ini diceritakan oleh Salim ya bin Abdullah bahwa bapaknya pernah ngomong begini ya, bahwa Muhammad pernah ngomong ya, there are three whom Allah will not look at the day of resurrection. Jadi ada 3 jenis orang yang mana Allah tidak mau berbicara kepada orang-orang ini ya pada hari kebangkitan katanya. Siapa-siapa aja orang ini ya? The one who disobeys his parents ya, orang yang ya seseorang yang tidak taat pada orang tuanya ya. The woman who imitates men in outward appearance ya. Kemudian perempuan yang berpakaian seperti laki-laki ya. Dan kemudian adalah seseorang yang tidak setia. Ya, Kak Hol ini adalah orang yang tidak setia dalam hal seksual. Dan ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini grade-nya Hasan ya. Grade-nya Hasan. Ini ada di dalam Sunan An-Nasai 2562. Oke, saya akan bagikan linknya. Silakan mengecek sendiri. Nah, ini dia. Oke. Nah, apa masalahnya di situ ya? Ini adalah bukti lain dari kontradiksi Muhammad. Dia mengatakan hal pada satu poin dan mengatakan hal yang lain kontradiktif pada poin yang lain. Dia adalah manusia dan karena itu dia membuat kesalahan manusia seperti itu. Ya, artinya apa ya? Semakin diketahui bahwa Muhammad ini tidak konsisten. Nah, kalau itu dari Tuhan harusnya semua perkataan-perkataannya itu harusnya konsisten. Ya. Kenapa ini bermasalah sebetulnya ya? Kenapa ini bermasalah? Ya. Di satu sisi, Allah tidak mau berbicara kepada orang yang tidak setia di dalam hal seksual ya. Tapi Muhammad bilang, kalaupun istrimu itu disentuh-sentuh laki-laki lain, Muhammad bilang ya udah nikmati saja. Nikmati saja ya. Nah, apa implikasi dari semua ini? Ada masalah terkait dengan hal ini ya. Misalnya masalah pengasuhan anak ya. Dalam hal mengasuh anak ya. Masalah berikutnya adalah tentang keturunan anak yang menjadi sangat mustahil dan dalam hal ini, jika dia mendapatkan anak dari suaminya atau dari laki-laki lain yang menyentuh atau berhubungan seksual dengan dia ya. Sebenarnya Muhammad lupa dalam kasus ini bahwa dia sendiri yang memerintahkan hukuman yang paling kejam bagi pasangan yang tidak menikah atas nama melindungi hak asuh sang anak. Ketika umat Islam ditanya mengapa Islam memberikan hukuman kejam seperti rajam sampai mati, maka umat Islam membual dengan bangga bahwa Islam ingin melindungi keturunan dari anak tersebut, sehingga dia tidak tinggal dengan saudara laki-laki perempuan non mahram di bawah hukum yang sama, ya dalam satu rumah. Tetapi lihat ini, perhatikan ini Muslim baik-baik. Tetapi apakah orang-orang Muslim ini menyadari bahwa seorang anak dari seorang wanita cantik dari laki-laki lain adalah non-mahram bagi istri-istri lain dan semua anak perempuan dari suami itu, tapi tetap saja suami itu harus memberikan namanya dan menjaganya bersama istri-istrinya yang lain dan semua anak perempuan di rumah yang sama? Mengapa Muslim tidak dapat melihat kontradiksi logis ini dalam agama mereka? Ya, suka-suka mereka lah, namanya Muslim ya kan? Kesimpulan apa yang bisa dilihat dari materi ini ya? Kontradiksi ini terjadi hanya karena alasan ini, sementara yang disebut Allah tidak ada di langit dan Muhammad sendirilah yang membuat wahyu sendiri. Artinya apa? Ini semua hanyalah karangan-karangan Muhammad. Itulah menurut para penulis ini ya. Ini dan sekalipun hal-hal ini sudah dibongkar ya, memang Muslim mencoba untuk membela hal ini. Ini adalah pembelaan-pembelaan para Muslim ya. Misalnya, ya, dalil pertama dari pembela Islam ya, hadis hanya tentang wanita mandul katanya ya. Nah, ada apologis Islam menulis bahwa Imam Abu Daud mencatat hadis ini di bawah bab larangan menikahi wanita yang tidak melahirkan. Artinya tidak akan terjadi masalah keturunan selama tetap menikmatinya sebagai seorang istri. Ya. Tapi ini jawaban, ini argumen Muslim ini sangat lemah sekali ya. Kenapa? Sama sekali tidak ada indikasi dalam hadis ini sendiri bahwa ini hanya tentang wanita cantik yang mandul. Tidak hanya dalam versi Ibnu Abbas, tetapi dalam semua versi lain dari hadis ini sama sekali tidak ada indikasi wanita mandul. Oleh karena itu tidak ada artinya bahwa Abu Daud mencatatnya dalam bab tentang wanita mandul. Tidak ada malaikat yang mendatangi Abu Daud untuk memberitahunya secara langsung bahwa hadis ini hanya tentang wanita mandul. Ya, jadi sekali lagi Muslim sangat lemah, ya, argumennya sangat lemah. Terlebih lagi jika Anda berpikir secara logis ya, maka sekali lagi Anda akan melihat bahwa banyak pasangan tidak
mendapatkan anak meskipun telah mencoba beberapa bertahun-tahun. Namun kemudian setelah beberapa tahun sang istri memang hamil. Tidak mungkin di zaman itu untuk mengatakan dengan pasti bahwa wanita manapun mandul ya. Selain itu, bahkan dalam kasus ini istri mandul, Anda tidak mengizinkannya untuk memulai hubungan seksual dengan pria lain dan Anda tetap memanggilnya wanita murni yang cocok untuk suami yang murni religius seperti Anda ya. Tadi argumennya sudah kita sampaikan di atas ya. Alasan yang kedua ya, Nabi tidak melempari dia sampai mati sementara tidak ada 4 saksi yang hadir. Nah, ini terkait dengan ayat Al-Quran ya yang mengatakan bahwa bawa 4 saksi ya ketika ada tuduhan perzinahan ya. Nah, apakah ini juga bisa membela, bisa memberikan justifikasi yang baik terhadap apa yang disampaikan oleh Muhammad tadi itu ya dengan kontradiksi yang tadi itu? Ya, kita lihat ya. Ya, kita lihat bagaimana argumen-argumen Muslim ini hancur berantakan ya. Harap berhati-hati dengan taktik para apologis Islam ini. Mereka pertama-tama membuat masalah dengan melempari dia sampai mati dan kemudian mulai membela Muhammad dengan membuat alasan bahwa dia tidak bisa melakukannya sementara tidak ada saksi yang hadir. Tidak, ini bukan masalah merajam dia sampai mati, tapi ini hanya masalah menceraikannya dan memisahkannya. Dan untuk itu sang suami tidak membutuhkan 4 orang saksi. Ya, jadi kalau Muslim selalu mengatakan ya, tetapi kan dia kan tidak perlu dirajam sampai mati ya. Karena hal itu tidak bisa dilakukan karena dia tidak bisa membawa 4 orang saksi. Tapi kan di satu sisi kan karena Muhammad ini seorang nabi, maka harusnya mungkin ada alternatif yang lain yang jauh lebih baik. Misalnya dengan menyuruh misalnya lelaki itu dengan tegas, oke ceraikan atau begini-begini konsekuensinya. Kan begitu ya. Sang suami bisa saja menceraikannya seperti yang disarankan Nabi sendiri kepadanya dalam hadis yang sama. Kan gitu ya. Harusnya Muhammad konsisten ya, bukan hanya karena si suaminya itu masih tertarik sama istrinya lalu dia bilang ya udah senang-senang aja kamu ya. Senang-senang aja katanya. Itu ya. Namun ketika laki-laki itu menunjukkan ketertarikannya pada kecantikannya, nah lihat ya. Apa motifnya? Ya, karena istrinya itu masih cantik rupanya. Maka Nabi mengizinkannya untuk terus memenuhi syahwatnya dengan istri yang berzina dengan lelaki lain. Ngeri nggak ini coy? Ngeri lah, ya, ngeri. Nah, dan inilah topik kita hari ini Bapak Ibu. Saya berharap Muslim mengambil poin-poin ya, mengambil poin-poin dari topik yang kita bahas hari ini. Dan kemudian kalau ada bantahan juga kita siap mendengarkan ya.